Waktu Bu Nani Hadi Cahyanto bertarung, itu ada 3 kandidat. Ada Prof. Siti Masito, kemudian juga ada Dr. Marlinda. Nah, dinamika ini berjalan sedemikian rupa. Bagaimana penguatan terhadap isu-isu perempuan dan anaknya itu hadir, diplomasi organisasinya juga berjalan. Yang tren media sekarang yang tadi saya bilang, saya ulangi sekali lagi, trennya media sekarang itu bukan soal ya, kebenarannya, tapi tingkat keviralannya. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Indonesia dalam reformasi birokrasi, mungkin bagi saya bahwa Kohani ini adalah reformasi organisasi. Karena bagi Dembeta Bung Redi walang baca cerita, apapun ceritanya yang penting bermanfaat, karena kemanfaatan itu penting untuk kita sebarkan. Kali ini di depan teman-teman sudah ada 3 orang perempuan hebat, dan kita mau, kalau bahasa Betawinya, ngulik-ngulik dikit lah soal organisasi ini. Kak Jen kasih kita sedikit insight soal Kohani ini apa. Saya sendiri aja kalau lewat ini Kongres Wanita Indonesia isinya apa ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sampaikan tadi bahwa saya nama lengkap sebenarnya Nurjana, sapa anak Kak Jen. Lembaga saya founder Gemini Indonesia. Ini adalah lembaga yang konsen pada peningkatan kapasitas SDM anak muda, khususnya pada leadership, entrepreneurship, dan kolaborasi. Kemudian Kohani ini adalah Kongres Wanita Indonesia. Ini organisasi besar, organisasi perempuan yang menghimpun kurang lebih 129 organisasi. Dan ini banyak sejarah yang berlanjut sehingga hari ini masih bertahan. Mungkin itu dari saya, Bang. Baik, Kajen, tapi ini kan kalau di HMI ya, Kajen kan pernah waktu jadi mahasiswa di HMI. Apa rasanya itu ketika jadi seorang perempuan aktivis di HMI, terus tiba-tiba masuk di organisasi Kohani yang isinya bukan mahasiswa? Gimana itu? Oke. Ini sangat menarik ya. Kalau di HMI itu, Kohati itu kita hanya satu rumah. Masuk di Kohani ada 129 organisasi tergabung. Visi misi berbeda, tapi tujuan sama. Gitu. Dari 129 organisasi ini dengan berbagai latar belakang, ada profesi pendidikan, ada dokter, ada mahasiswa, Cipayung, beberapa Cipayung itu bergabung di sini. Kohati, Korpri, Sarina, Patayat itu semua tergabung. Jadi 129. Oke. Menariknya adalah ini kita akhirnya silaturahmi lintas organisasi. Meskipun visi misi kita berangkatnya dari organisasi berbeda, tapi tujuan masuk di rumah besar Kohani ini adalah sama. Bagaimana mengangkat perempuan Indonesia. Tadi Kajen bilang kita di HMI, waktu di HMI satu gitu ya, mahasiswa, tapi di sini dengan latar belakang yang berbeda. Pertanyaan hampir sama. Samain aja pertanyaan, kan perasaan orang berbeda-beda ya. Ketika bergabung. Kalau di sini kan umurnya ada tua, ada muda, ya kan? Gimana tuh sebagai generasi muda, sebagai perempuan muda, aktivis muda perempuan, apa sih? Apa yang menariknya sih ketika ada di Kohani itu? Pertanyaannya hampir sama, tapi beda rasa aja. Beda rasa ya. Kalau kita bicara Kohani, tentu kita sedang berbicara salah satu organisasi perempuan terbesar, tertua, dan juga paling berpengaruh di Indonesia. Organisasi yang didirikan pada tahun 1928, tentu pada Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta pada saat itu. Yang hari ini bukan hanya menghimpun satu organisasi saja, tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Jen. Memang saya juga masih aktif Bang, sebagai pengurus HMI di PBHMI, tapi hari ini saya hadir sebagai aktivis perempuan di Rumah Perempuan dan Anak. RPA. Saya dari RPA. Oh, saya harusnya panggilnya Teh ya. Iya. Teh. Oke. Nah, bicara bagaimana kita membiasakan akhirnya, kalau bicara HMI ini kan artinya mungkin hanya satu pintu, atau bicara RPA pun hanya fokus terhadap satu wadah, dan bicara Kohani ini banyak hal atau banyak
banyak rumah yang perlu diurus, kira-kira begitu ya Kak. Iya, 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 iya. banyak orang lah, banyak organisasi yang memang perlu bukan hanya sekedar diakomodir, tetapi bagaimana ini bisa difungsionalkan, bisa diberdayakan. Tentu tadi tujuannya untuk memajukan perempuan Indonesia salah satunya. Nah, bicara hari ini bagaimana sih kira-kira membiasakan untuk, biasanya kan kita di HEMI atau di RPA kita biasa dengan teman-teman yang Ya sebaya lah, muda, ya. sebaya lah ya, iya, iya. Tapi rata-rata di Kowan ini Kak, Iya. usianya jomplang dengan kita Jomplang. ya. Iya, iya. Mungkin saya juga banyak belajar dari Kak Jen. Akhirnya Kak Jen juga mungkin terbiasa pada akhirnya, yang biasanya mengurus ataupun yang biasanya berinteraksi dengan sebaya atau sesama, yang akhirnya hari ini harus terbiasa berinteraksi dengan para ibu-ibu, para ibu-ibu, para sepuh, tokoh-tokoh perempuan senior lah, kira-kira begitu. Artinya kan banyak perbedaan tentu, baik dari cara pandang gitu kan, baik dari segi cara komunikasi ataupun cara berpikir ataupun cara bergerak. Ini kan perlu penyesuaian yang panjang. Nah, artinya hari ini kita sebagai teman-teman aktivis perempuan muda perlu juga menyiasatkan bagaimana kita terbiasa untuk itu gitu kan. Yang akhirnya khawatirnya kita kalau misalkan tidak punya cara untuk bisa mengantisipasi itu, artinya kan banyak miss di dalamnya. Ini yang dikhawatirkan, banyak dinamika. Oke, Kang sih kira-kira kan anak muda ya, anak muda, apalagi Kang sih teman-teman latar belakangnya sudah jelas tadi ya, sama kayak kajian sama Anissa tadi. Kalau beliau ini bajunya bajunya salah ini kan, harusnya kuning biru ya, cuma semangatnya karena anak pulau teman-teman. Nggak jadi. Oke, tadi itu rasa yang sudah dirasakan oleh kajian sama Nisa, gimana sih? Kowani. Jadi kalau tadi misalnya abang bilang saya tidak tahu Kowani itu apa, kayaknya kurang keren deh. Iya, saya lewat aja. Bukan lagi fakta sejarah, tapi pengakuan sejarah. Kowani itu adalah organisasi pertama dan organisasi paling tertua yang proses panjang kemerdekaan Indonesia itu di dalamnya mereka. Makanya kan kalau kita cerita sejarah panjang Kowani itu memang nggak pernah habis. Dan sampai saat ini juga sebagai anak muda, kita itu di dalamnya terhimpun itu bukan hanya sekedar asal gabung, tapi kita tuh turut memberikan insight, kontribusi yang memang itu membawa Kowani itu untuk kedepannya lebih baik tentunya. Dan yang paling urgensi saat ini adalah representasi kita anak muda di tubuh Kowani itu bisa memberikan apa untuk perempuan Indonesia. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa organisasi Kowani itu adalah titipan tetua atau titipan para perempuan terdahulu untuk menjaga Indonesia, terlebih lagi untuk proses generasi itu di masa mendatang. Dan itu poin penting yang harus kita jawab bersama hari ini sebagai anak muda. Apa yang membuat Angsi bangga gitu ya, atau yang gue di Kowani kayak gue masih muda tapi gue merasa gue hebat bener. Ya siapa sih yang nggak bangga berada di tubuh organisasi yang memang fakta sejarahnya membuktikan bahwa dia punya kontribusi besar untuk kemerdekaan Indonesia. Dan satu kebanggaan, kita diberikan ruang, diberikan tempat untuk memberikan insight apa yang kita belajar, kita tuangkan di sini. Jadi kan kalau bisa dikatakan Kowani muda itu memberikan pengetahuan, syarat, ide, yang eksekusinya adalah yang senior ini. Mereka punya jejaring, pengalaman yang lebih luar biasa daripada kita. Nah, siapa sih yang nggak bangga? Kira-kira begitu ya Kak ya? Ya bangga dong. Oke, bangga kajian sebagai anak muda, artinya ada di circle ini kan pasti kita bangga ya kajian. Tapi si pengalaman kakak memimpin Gemini Indonesia, founder sekaligus memimpinnya sampai hari ini. Kadang-kadang, apalagi di organisasi mahasiswa,
kadang-kadang senior junior ini wah, apalagi kalau di HMI Adinda Kakanda ini kental betul. Di Kowani Kak, apakah ada ruang untuk menyampaikan kritik, misalnya ada forum-forum tertentu ya, misalnya ada di forum rapat, forum kongres, dan lain, atau justru dibungkam atas nama solidaritas ibu dan anak atau ibu-ibu atau tetua dan yang muda nih, gimana? Sepengetahuan saya ya, jujur saya juga nggak masuk dalam struktur Kowani ini, nggak masuk struktur, nggak masuk stafsus. Memang benar-benar karena sering main ke sini dan saya langsung komunikasi ke ketua umum, olehnya itu ruang ada gitu. Semenjak kepemimpinan Ibu Nani Hadicayanto ini baru mau menjelang 1 tahun Desember besok, bagi saya itu beliau benar-benar melakukan banyak terobosan. Kenapa? Waktu baru terpilih, beliau itu betul-betul mempetakan ruang anak muda, organisasi yang tergabung, yang kemudian masih kategori muda yang mana, kemudian yang organisasi yang sebayanya. Jadi dia buatkan 2 forum untuk kemudian mendengarkan apa masukan, saran, dan sebagainya, lalu mencari formulasi untuk gimana titik match-nya. Ini yang dilakukan oleh Ibu Nani. Saya sangat ingat banget waktu itu, setelah penerimaan penyerahan berkas, lalu kemudian melanjutkan dengan forum-forum itu tadi. Saya pikir kalau tadi pertanyaannya adalah bahwa apakah dibungkam atau tidak, enggak. Cuma saya lihat problemnya, memang kadang anak muda itu gabung 1 kali, 2 kali. Tapi mungkin nanti 3 kalinya nggak tahu, mungkin karena kesibukannya. Itu yang saya lihat secara kenyataannya. Nah, hampir kadang ya kita cuma 1, 2, 3, lu lagi gitu loh. Nah, ini saya nggak tahu ya, mungkin karena kesibukan atau mereka merasa bahwa belum waktunya atau apa, entah apa alasannya. Itu sih secara nyatanya. Tapi di kongres kemarin full, maksudnya ikut gitu ya? Iya. Oke. Ini saya adalah salah satu yang menjadi saksi bagaimana kita melobi Ibu Nani Cahyanto supaya mau menjadi ketua umum. Saya salah satu menjadi saksi dan mengawal sampai forum dan menang. Bagi saya, awalnya nggak mau. Bagi saya ini adalah sebuah sejarah yang saya torehkan. Beda dong kalau waktu di HMI ya. Harus calon gitu ya. Kita calon ketua umum harus calon, bukan diminta ya. Ya. Jadi bagi saya ini adalah sebuah sejarah yang waktu itu betul-betul saya kurang lebih 3 kali melobi langsung dengan tim bahwa Bu, ini sangat dengan segala konsep yang kita sampaikan. Lalu yang anehnya lagi mesti menghadap lagi sama Pak Hadicayanto. Itu kami menghadap itu 3 kali untuk meyakinkan bahwa Pak, tolong kasih restu ke Ibu supaya dengan Ibu memimpin, kami yakin bahwa bisa membawa Kowani lebih baik, bisa membawa terobosan-terobosan ke Kowani. Ini saya berani mengatakan karena ketua tim pemenangan waktu itu Ibu Oni Jafar Hafsah bersama saya dan beberapa tim pemenangan itu kita yang langsung berinteraksi sama Pak Hadi. Tapi Kak, itu makanya diceritakan ini sebelum saya kembali ke Angsi dan Nisa, kira-kira kasih cerita lah, karena pengalaman juga buat teman-teman muda di luar sana, bahwa apa sih pengalaman Kak ketika mengawal kongres ketua umum ya. Kalau tadi kan sudah di spill tuh. Nah, kira-kira dikasih insight juga buat teman-teman bahwa bedanya tuh kalau kita di organisasi mahasiswa, kira-kira gini pengalaman lah kira-kira. Jadi memang menurut saya agak repot juga. Kurang lebih sama dengan di HMI. Kalau di HMI kan jelas siapa ujungnya ini seniornya. Kalau di sini enggak, karena di organisasi berbeda organisasi, KSB-nya juga pada main. Lu ke sana dulu ya, lihat calon ya. Ini gimana nanti konsepnya? Ke sana gimana nanti? Nah, waktu itu kebetulan pada saat kemarin waktu Bu Nani Hadicayanto bertarung, itu ada 3 kandidat. Ada Prof Siti Masito, kemudian juga ada Dr. Marlinda. Nah, dinamika ini berjalan sedemikian rupa
tentu kami sebagai tim mengatur ritme untuk seperti apa memainkan formulasi forumnya sehingga orang yakin bahwa memang beliau pantas untuk dan layak untuk dipilih. Gitu. Ini bagi saya satu kebanggaan banget. Bagi saya pembelajaran di Kohati HMI, kemudian saya bawa kepada perempuan ini, saya jadi bangga karena strategi taktiknya sampai menang. Gitu. Tapi gini kajian, saya baca berita bahwa sampai ada muncul di media online ya, itu ada mosi tidak percaya terhadap ketua umum. Bagaimana ini teman-teman, jadi sebelum kita ke dua perempuan hebat lainnya, kita harus korek nih, karena tadi kajian ini cerita pengalamannya, gimana tuh Kak? Ya, memang kemarin itu ada proses dinamika yang terjadi di organisasi ini. Beberapa DP waktu forumnya berlanjut di sini, forum konsolidasi organisasi anggota, sebenarnya secara substansi random acara itu adalah udah berjalan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan ritme yang kemudian disepakati oleh kepanitiaan. Dan terakhir mencoba untuk bagaimana bernegosiasi antara semua pengurus DP. Dalam hal ini waktu itu disampaikan oleh Prof siapa itu. Dalam hal ini disampaikan oleh Prof Aziza Ma'ruf. Beliau yang kemudian menyatakan kenapa mesti kita menandatangani fakta integritas sebagai bentuk bahwa komitmen kita mengawal kebersamaan kita, mengawal Kowani ke depan. Tapi ternyata beberapa DP, ada 19 kalau tidak salah. DP ini apa Kak? Dewan Pimpinan Daerah. Pimpinan. Oh, DP. Pimpinan. Jadi Kowani ini agak aneh ya. Iya. Dalam Unik ya Kak? unik dan aneh menurut saya. Jadi dalam kongres itu yang terpilih itu ada kurang lebih 27 dewan pimpinan. Dan ini adalah rekomendasi dari representatif organisasinya. Mereka ini bertarung juga sebelum bertarung lagi sini. Misalnya di kemarin salah satu contoh. Rekomendasi dari Kohati ada 2. Ada Kak Dr. Ula dengan ada Kak Gepa. Ini pasti saya yakin Ketua Umum Kohati bingung milih siapa. Nah, 27 DP ini itu dipilih masing-masing oleh organisasi. Nanti posisi itulah yang menentukan di mana bidangnya di saat duduk. Itu yang saya pahami sejauh ini ya. Sehingga ketika kita diamanahkan memimpin, ini mengatur ritme supaya nyatu segala macam itu butuh energi, butuh strategi, karena masing-masing merasa bahwa ini dipilih dari organisasi. Ini adalah mandat dari organisasi. Mungkin gitu Bang. Ini yang berbedanya dengan organisasi yang lain. Kembali ke yang tadi ya, terus akhirnya. Nah, kemudian tadi kalau saya nggak salah itu kurang lebih 19 orang yang menandatangani mosi tidak percaya itu, salah satunya adalah sekjen Puan itu sendiri. Nah, kisru tetap dilanjut, kemudian menyebar. Berita-beritanya tersebar dan waktu itu memang, waduh, sangat banyak yang menjapri saya. Tapi salah satu yang saya agak tarik napas pas dia japri saya adalah Kak Nina Akbar Tanjung. Ini saya tarik napas panjang karena ya namanya dengan bicara dengan senior mesti seperti apa datanya, bagaimana kronologisnya, dan kok sampai bisa gitu. Itu pagi-pagi Kak Nina Akbar Tanjung WA saya, Jen, ada apa dengan Kowani? Itu saya benar-benar memikirkan matang, membuat note-nya, baru saya diskusi. Oke. Dinamikanya kita fokus di situ dan kita jauh dari tujuan. Bagaimana Mila? Ya, sebelum kita bahas itu, saya sepakat bahwa hari ini Kowani ini, ketika kita melihat Kowani Bang, melihat sejarah panjang dan juga perjuangan kemerdekaan itu, Indonesia itu ada di Kowani. Saya kira begitu. Tapi ketika berbicara tentang dinamika, organisasi ini kan seperti bisnis ya, fluktuatif. Artinya ada surut kan, nggak mungkin mulus-mulus aja, gitu Bang. Nggak mungkin juga ribut-ribut terus, gitu kan. Ada masanya pasang, ada masanya surut lah.
pun saya terbiasa di RPA ataupun di HMI, berbicara dinamika ini kan bukan sekedar ancaman, bukan sebagai ancaman lah. Menjadikan dinamika ini bukan sebagai ancaman, tetapi justru ruang reflektif, ruang transisi, ruang muhasabah, kira-kira gitu kan. Bagaimana, apa sih yang memang perlu kiranya diperbaiki, dievaluasi. Dalam konteks ini, organisasi Kowani yang menghimpun banyak sekali organisasi, ratusan organisasi perempuan, kami justru sebagai anak-anak muda atau sebagai generasi baru dari Kowani gitu kan, sebagai penerus organisasi pergerakan perempuan, mempunyai harapan yang cukup panjang. Tapi berbicara itu, hari ini di era digital kita banyak disuguhkan informasi-informasi. Saya juga Kak, maksudnya melihat bagaimana progres-progres Kowani itu sendiri ada gitu kan, bagaimana penguatan terhadap isu-isu perempuan dan anaknya itu hadir, diplomasi organisasinya juga berjalan gitu kan, dan juga banyak program-program ataupun progresivitas yang dilaksanakan oleh Kowani yang tentu dipimpin oleh Ibu Ketua Umum. Namun kan bicara organisasi tidak hanya di sana saja. Kadang-kadang pelaksanaan program di organisasi besar, khususnya Kowani, itu kan terjadi kendala karena dua hal saja. Artinya ada miss konsolidasi internal ataupun kurangnya banyak ruang-ruang partisipasi. Dua hal itu yang memang kadang menjadi problem di organisasi, bukan hanya di Kowani, tapi sekelas Kowani organisasi besar itu kadang terjadi gitu kan. Nah, bagaimana yang kecil aja bisa terjadi, apalagi yang besar. Jadi Kowani harus terbiasa akan hal itulah gitu kan. Tapi bicara bagaimana harapan kami sebagai generasi muda, tentu kami ingin dinamika yang terjadi bukan menjadi fokus yang akhirnya membuat organisasi tidak produktif, gitu kan. Kami menaruh harapan besar lah terhadap organisasi besar yang menghimpun kami juga, gitu kan, baik itu HMI, KOHATI ataupun Rumah Perempuan dan Anak, ISU dan lain sebagainya, gitu kan, untuk bagaimana meramu dan juga merangkul organisasi-organisasi perempuan yang ada, gitu kan. Harapannya hari ini tentu kami ingin ingin dilibatkan lebih dalam lah dalam konteks pergerakan, pemikiran, bukan hanya sekedar simbol saja yang dilibatkan, gitu kan, tetapi bagaimana buah pikir kami sebagai anak-anak muda ini bisa diakomodir gitu Kak Jen. Karena Kak Jen setengah A1 lah kira-kira ya. Kalau biasanya ada ring 1, ring setengah. Ini ring setengah. Ring setengahnya Ibu Ketua Umum gitu kan. Harapan kami sebagai generasi muda Kak gitu kan, ada ruang yang lebih spesifik lagi bagaimana kami bisa menyuarakan ide-ide kami sebagai aktivis perempuan muda, dan akhirnya menjadi titik temu pemikiran-pemikiran perempuan-perempuan muda yang bisa disatukan bersama senior-senior yang ada di Kowani. Tadi yang disampaikan ya, bahwa kita memang hari ini saya pikir dibawa kepemimpinan Ibu Nani Hadi Cayanto, semua orang buka mata terhadap gebrakan apa yang telah dilakukan. Dari hampir 1 tahun besok Desember, itu yang dilakukan program kerja sudah ada 128. Itu berpisah dengan internal, kemudian anggota organisasi yang mengundang, yang tergabung di sini. Nah, saya kurang lebih 6 bulan standby menemani beliau, belajar bersama beliau, ikut berproses melihat keadaan. Saya juga kadang kaget, gila, energinya luar biasa banget. Itu saya pikir perlu diapresiasi dengan gebrakan yang dilakukan hari ini. Misalnya kemarin itu turun lapangan langsung kan di Kowani ini kan ada beberapa yayasan. Di Jogja, di sini ada 4 apa 5 gitu. Di Jakarta sini di Jakarta ya. Kita itu nggak ngomong ke yayasannya, ke pimpinan di sananya, ke strukturnya. Ibu Ketum ini langsung datang. Seolah-olah ya ada yang TK, dia seolah datang mendaftarkan saya sebagai mau sekolah TK, ada anak saya, kemudian ke panti jompo, seolah-olah ini itu dia turun langsung mau melihat apa keadaan di sini, apa yang mesti saya perbaiki, lalu kemudian apa yang mesti saya jaga. Itu saya menjadi saksi menemani beliau untuk roadshow ke semua yayasan-yayasan. Kemudian hal lain yang dilakukan secara internal dalam proses penyatuan tadi, karena banyaknya orang itu
beberapa kali dilakukan konsolidasi untuk kemudian menyatukan visi misi. Kemudian juga sampai bergerak ke daerah Banten waktu itu, Banten atau apa gitu. Itu ketemu dengan Prof. Risaldi. Semua pengurus datang hadir. Tujuannya adalah menyatukan visi misi supaya tahu peran dan fungsinya. Jadi Pak Prof itu bicara tentang teori organisasi, teori seperti apa gitu loh. Nyatanya tadi itu. Kemudian hal lain yang dilakukan adalah pergi ke Cirebon. Ini kita camping bersama, sekaligus beberapa agenda perayaan, itu melibatkan keterwakilan organisasi yang tergabung di Kowani, lalu kita menikmati camping bersama-sama. Ibu Ketua Umum ini nggak hanya duduk loh di dalam ruangan, kemudian dilayani, enggak. Saya menjadi saksi bahwa dia roadshow ke semua camping-camping, bertanya apa kabar, bertanya mesti bagaimana, kita roadshow semua. Di saat beliau juga punya apa namanya mengurusi urusan lain di luar sana, tapi urusan organisasi itu tetap jalan ya. Saya melihat Ibu Ketua Umum ini benar-benar selama dia memimpin itu bangga banget memakai baju Kowani. Dia kemana-mana itu menyampaikan bahwa ini adalah rumah perjuangan perempuan besar, rumah perjuangan, dan kemudian ada banyak yang menaruh harapan besar. Saya ingat betul prosesi kongres kemarin, waktu beliau terpilih, itu lama banget tunduk di atas meja, iniin kepalanya, serasa aduh ini amanah besar loh gitu loh. Dalam batinnya, ini saya gimana mampu apa, gimana seperti apa gitu. Itu saya merasakan apa yang di ini. Akhirnya waktu saya menyanyikan lagu salawat di forum kongres itu, beliau langsung bangkit, menatap satu-satu sekelilingnya. Proses salaman berlanjut segala macam. Terakhir akhirnya saya saling peluk beliau sampai cium kening saya dan menyatakan terima kasih aja, sampaikan salam hormat kepada suamimu dan orang tuamu. Karena kemarin proses kandidasi itu saya ada sempat Bang yang cuma 2 hari di kampung lalu kembali. Dari Jakarta ke Sulsel kan 2 jam. Makassar ke Enrekan kan 6 jam. Itu saya tempuh karena saya pikir bahwa ini adalah perjuangan besar, butuh komitmen, butuh tim yang solid, sehingga saya lakukan itu. Nah, saya alhamdulillah sangat bangga sampai beliau terpilih. Tapi sabar dulu Kak Jen. Tadi kan dengan usia ketua umum yang sudah tua ya, dengan spirit yang sampai tadi jadi saksi itu. Saya mau tanya dulu, itu sebagai generasi muda malu nggak sih melihat spirit orang tua yang luar biasa dengan? Saya sangat malu Bang. Jadi merasa kalah ya kalau bertarung itu kalah. Itu gitu. menjadi motivasi saya. Saya Oke. begini, saya aja yang baru punya aset motor itu pun motornya platnya mati gitu kan. Apalagi beliau gitu loh. Jadi itu menjadi pemicu semangat. Pagi udah mesti kita lihat randomnya kemana, jangan sampai dia nunggu. Dan perlu ditahu ya, Ibu Ketum ini kan latar belakangnya adalah TNI. Karena Bapak itu pernah jadi pimpinan Panglima TNI, lalu ke Kementerian ATR BPN, lalu terakhir di Polhukam. Di TNI itu kan berproses. Beliau dilempar ke berbagai daerah sampai dapat posisi gitu. Artinya ya saya pikir mental nggak dilakukan lagi. Nah, olehnya itu ketika masuk di sini saya yakin bahwa pasti ibu ini udah kaget. Ini organisasi sosial yang kemudian berbagai macam latar belakang ada semua gitu. Saya sampai kaget, waduh ini gimana ininya, ibu ini gimana memainkan ritme. Dan banyak yang tidak tahu. Saya aja ya, mohon maaf, kita ini aktivis jalanan, tapi bisa nyambung gitu loh. Saya benar-benar merasakan kasih sayang beliau, dan kalau hari ini orang banyak bilang bahwa beliau otoriter, bagi saya itu ketika diskusi sama dia sangat nyambung dan beliau menerima masukan kritikan sepanjang itu rasional. Baik, Kajan, masih panjang ini kita mau kepoin cerita-cerita dari Kajan. Tapi Angsi gini, kasih tahu dulu teman-teman walam baca cerita, terutama teman-teman muda, bagaimana
menjaga spirit organisasi dalam dinamika yang sudah luar biasa nih. Coba Kang sih kasih sedikit. Iya, jadi setiap organisasi itu, apalagi organisasi besar ya, yang menghimpun satu kepala aja itu pasti ada problem. Katakanlah begini, semua organisasi itu pasti punya problem, hanya saja dia tidak tercium di media. Nah itu, nah Kowani yang sekarang masih kita tidak percaya ketua umum itu kan sebenarnya hanya ada beberapa, tapi itu sampai tercium ke media, makanya heboh banget kan. Jadi kalau sesuatu yang sudah masuk ke media, trennya media sekarang itu kan bukan soal kebenarannya, tapi soal tingkat keviralannya. Nah itu yang perlu kita garis bawahi juga. Nah ini yang pertama. Nah yang kedua, organisasi itu dia tumbuh dan berkembangnya itu tergantung dari dinamika di dalam. Kalau misalkan ada konflik, berarti ada dinamika. Nah, ada dinamika berarti menandakan bahwa organisasi itu tumbuh, hidup dan berjalan. Nah, itu yang harus kita ketahui juga, biar yang beredar di media sosial itu jangan sepenuhnya kita percaya. Sebagai seorang penulis, saya punya perspektif sendiri soal melihat fenomena ini, karena tidak bisa kita menelan sepenuhnya, karena kita sebagai penulis juga ketika membaca karya orang itu pasti ini nggak bisa, ini bisa kita jadikan acuan, dan ini juga tidak bisa kita jadikan acuan. Sama seperti itu, aku secara pribadi melihat fenomena yang terjadi saat ini di Kowani. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai anak muda tentunya saya juga punya harapan. Nah harapan saya, konflik yang terjadi ini bukan untuk menghancurkan, tapi awal dari bentuk penyatuan gagasan yang ada. Nah, itu sebenarnya yang menjadi harapan, bahwa konflik itu terjadi karena adanya satu gagasan yang perlu satukan. Nah, mungkin ini ada yang belum bisa menerima dan ada yang menerima. Nah, akhirnya konflik itu bisa terjadi. Tapi semoga saja kedepannya bisa lebih baik, karena kita tidak bisa menutup mata, tidak bisa menutup telinga bahwa Kowani itu merupakan satu organisasi yang menjadi leader di semua organisasi perempuan yang ada, karena itu bukan cuma fakta sejarah tapi titipannya sejarah. Nah itu yang perlu harus di bold lah ya, kalau dalam tulisan itu harus di bold tuh. Dikasih tanda bold. Ini nih Kowani tugasnya ini nih. Nah, dan kan aku juga mengikuti ya di media sosial yang beredar itu kan banyak lah soal isu-isu yang kurang enak. Tapi menurut saya secara pribadi, dengan memberikan kan satu program, kalau nggak salah saya baca ya, Kowani Muda, benar nggak? Dan sebelumnya, sorry itu saya, ada nggak yang memberikan ruang itu bagi anak muda kayaknya? Ada nggak? Dan itu merupakan satu terobosan yang menurutku itu yang sekarang ya. Iya. Nah, makanya kan kata abang tadi, bangga nggak diberikan ruang? Ya bangga, siapa sih yang nggak bangga? Nah, ketua umum memberikan anak muda di tubuhnya Kowani itu adalah satu terobosan yang menurutku sangat penting diberikan apresiasi. Nah, anak muda memberikan ide-ide segar, orang tua memberikan eksekusi. Baik. Jadi kalau nggak rame nggak asik gitu ya. Kalau nggak ribut nggak ada gitu ya. Iya. Nggak ada di sini. Ada aku pernah baca satu buku, aku lupa bukunya apa. Wanita dalam Pembinaan Karakter Bangsa. Itu kata Proboing Jeglan kalau nggak salah. Jika ingin melihat pembangunan Indonesia itu lebih maju ke depannya, maka berikan ruang dan kesempatan itu kepada perempuan. Dan cara Ketua Umum Bu Nani memberikan ruang kepada anak muda itu bagian dari terobosan yang perlu kita berikan apresiasi. Iya, itu makanya ini memang Teknisa tadi sudah fatwa langsung ke kajian bahwa ini harus anak muda harus ini ya. Kalau bisa Cipayung itu harus Kowani harus lebih masif lagi di itu ya. Tapi ini sebelum saya ke Teknisa ini, tapi gini, kajian ini yang punya cerita dengan segudang pengalaman yang dekat dengan Ibu Ketum ya, atau yang penuh drama ya. Jadi
gimana sih biar kita menjaga dinamika organisasinya agar kita tidak larut dan hanyut di dalam dinamika itu, bagaimana kita menjalankan misi besar organisasi ini agar tercapai? Itu tadi ya, karena memang Ibu Ketum ini orangnya cepat, gerak cepat. Malam bikin konsep, besok kirim di semua grup-grup. Siapa yang mampu menangkap, itu kemudian yang bisa mengeksekusi. Kalau enggak ya tertinggal konsepnya. Nah, ini juga memang harus dewan pimpinan itu yang udah dibagi dalam bidang jeli melihat, karena Ibu Ketum itu bukan orang yang nyuruh. Itu saya pengalaman saya. Dia cuma kasih kita mampu nggak menjemputnya bolanya. Nah, harusnya dalam karena dia udah banyak melakukan konsep, dia punya visi misi untuk Kowani ke depan seperti apa. Begitu dia masukkan bidang-bidang ini harus kreatif melihat, oh ini peran dan tanggung jawab saya. Lalu kemudian menerjemahkan, lalu berdiskusi, kan kira-kira gitu. Karena kalau nunggu bahwa lu yang ngerjainnya, itu nggak mungkin. Ibu, ya itu tadi ya, bagi Ibu sekali dikasih amanah, ya harus gaspol. Karena apapun itu, dia adalah ketua umum, bukan dewan pimpinan yang lain yang ditanya, bukan departemen yang ditanya, bukan staf yang ditanya, tapi Kowani itu terobosan apa yang dilakukan dan siapa ketua umumnya. Jadi bagi beliau adalah bertanggung jawab secara totalitas, gitu sih. Nah, banyak yang bertanya, Jen, kenapa sih kok triknya sampai Ibu itu semua orang melihat bahwa dia sayang sama saya. Dan itu memang saya selalu percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan hati itu akan sampai ke hati. Dan kita ini siapa ya Bang? Ya saya ini siapa gitu loh. Sampai nginap di rumahnya, kemudian roadshow bareng, belajar bersama, beberapa kali ke luar kota. Saya benar-benar banyak belajar, banyak buka mata. Ya, kita dari aktivis jalanan yang kemudian mereka adalah latar belakangnya tentara yang punya prototipe sendiri. Ini yang banyak banget yang saya dapatkan pengalaman. Lalu kemudian bagi saya Ibu Ketua Umum ini sangat peka. Kenapa saya bilang peka? Ada 3 yang saya betul-betul rasakan. Misalnya, baju saya ini udah sisa 1 nih, baju putih. Nggak ada lagi celananya. Bu, saya balik ya Bu, baju saya. Dia itu udah langsung nyari ikan dari sedemikian rupa di lemarinya, udah langsung ngasih. Itu dia kepekaannya. Ini saya bongkar-bongkar Jen untuk ini. Itu. Sisi 2, sisi yang lain, kita jalan bareng itu, menggigil aja dia udah langsung ngasih jaketnya, meskipun itu jaketnya besar banget gitu. Memang ketua itu harusnya sudah level begitu, respect, mengayomi ya, respect, mengayomi. Menurut saya nggak semua. Iya. Ada. Dan ini boleh dilihat bahwa rekam jejaknya siapa, tapi kok ini. Jadi makanya kalau seorang bilang bahwa saya benar-benar berpikir panjang, kok nggak bisa nyambung gitu, ada apa? Padahal kan maksudnya saya yang kemudian bukan siapa-siapa, nggak punya privilege, bahkan ya mutar-mutar aja di Jakarta, tapi kok nyaman, merasa nyaman, dan saya merasa sangat dilindungi sama beliau. Gitu. Jadi makanya dinamika, kembali lagi soal ke dinamika untuk menjaga spiritnya, apa kira-kira pesan pentingnya buat teman-teman muda, dan pentingnya sebenarnya buat organisasi sebenarnya yang ada di bawah Kowani. Kalau menurut saya ya apapun itu, dia setelah dia mandati Kongres untuk jadi ketua umum, harus kemudian bagaimana mampu mengikuti ritmenya. Kalau nggak mampu ya minimal jangan mengganggu misalnya. Atau kemudian secara bertanggung jawab menyampaikan ke organisasinya bahwa mohon maaf, dengan dinamika yang ada saya nggak mampu, saya nggak sanggup, saya kembalikan ke organisasi, kira-kira organisasi ini mau seperti apa. Jadi akhirnya proses mengikuti ADART, lalu kemudian administratif ada, bahwa dia sudah tidak sanggup lagi menjalankan amanah, sehingga terganti rolling. Kali aja yang dia rekom lagi itu menjadi aktif mungkin, karena ketemu dengan imestrinya, dia mampu menjemput itunya. Karena bagi saya ya ibu ini memang gerak cepat banget. Kadang udah di mana, pernah satu waktu Bang, itu baru jam 11:30 kita udah ada 4 kegiatan.
Jadi kalau orang ya dengan ya mohon maaf orang-orang DP kurang lebih umurnya 70-60, waduh ini kebayang lah ya, bukan berarti bahwa ini ya kita wajib belajar sama orang tua karena pengalaman, karena dulu makan garam, tapi umur nggak bisa dibohongi. Iya. Kalau bicara masih tidak percaya ini kan bukan hal baru kira-kira. Iya. Gitu kan. Ini mekanisme kritik aja. Iya. Tinggal bagaimana tadi saya sangat bersyukur lah ya hari ini Kak Kowani, bagi saya sudah kemajuan yang pesat karena kita bukan lagi fokus terhadap bagaimana budaya patriarki itu ada, tidak fokus dan tidak terjerembab dalam hal itulah, tapi sudah bagaimana isu-isu atau dinamika-dinamika yang membawa kemajuan terhadap organisasi, salah satunya hal inilah gitu kira-kira. Tinggal bagaimana hari ini sebetulnya tadi saya sempat menyimak apa yang disampaikan Kak Jen gitu kan. Kuncinya ini sebenarnya yang paling penting adalah dalam organisasi menempatkan person ataupun komposisi ini secara proporsional. Kadang budaya yang jelek di organisasi bukan hanya di Kowani, ini siapa yang paling dekat atau siapa yang paling siapa sehingga bisa menempati salah satu tempat yang strategis gitu. Padahal seyogianya dalam komposisi ataupun dalam organisasi kita tidak perlu berbicara siapa yang paling hebat, siapa yang paling pintar, siapa yang paling siapa, tapi kita justru harusnya berbicara siapa yang paling komitmen untuk mau berjuang bersama dalam jalan perjuangan. Kan? Nah tadi cerita Kak Jen panjang lah tentang bab perjuangan. Saya ingat salah satu cuitan dari nasihat ataupun quotes dari yang kita hafal di Indonesia Raya ini, siapa yang tidak kenal dengan Don Dasko. Nah, bagaimana kutipannya tentang banyak yang ramai di akhir cerita tapi sunyi saat bab perjuangan ditulis gitu. Ini kutipan yang membuat saya justru juga apa ya terenyuh gitulah gitu kan. Kadang kita sebagai generasi muda pengennya instan aja Bang, tapi tidak mau mengikuti prosesnya. Nah harapan saya gitu kan dalam dinamika yang terjadi hari ini, Kowani harus mau membaca itu. Salah satunya dengan apa? Salah satunya dengan tidak meninggalkan visi besar apapun dinamikanya. Apa sih visi besarnya ini? Ya tadi merangkul semua elemen organisasi perempuan, menghimpun ide-ide, gagasan-gagasan anak-anak muda, bahkan senior-senior perempuan, tokoh-tokoh perempuan yang ada di Kowani ataupun di luar Kowani itu sendiri. Tidak meninggalkan visi besar ini adalah salah satu bentuk harapan panjang kami sebagai sebagai aktivis-aktivis muda perempuan khususnya gitu kan. Karena tadi bersyukurnya saya adalah hari ini Kowani tidak lagi terjerembab dalam isu-isu yang tidak strategis gitu bagi saya. Dan akhirnya saya punya salah satu kutipan bahwa hari ini kenapa kita harus gencar terhadap gerakan-gerakan perempuan Bang, bahwa keahlian dan kepintaran seorang perempuan itu bukan bermaksud untuk menyaingi laki-laki, tapi karena kita sadar akan peran dan tanggung jawabnya esok hari. Jika di dalam negara yang hebat terdapat bangsa yang kuat, maka anak-anak cerdas hanya lahir dari perempuan yang berkualitas. Betul. Dan kalau tadi harapannya sampai mengutip katanya Don Dasko ini kan, bapaknya para aktivis hari ini. Cara perjuangan. Iya luar biasa. Gimana harapannya ke depan sih di dalam dinamika ini, harapannya untuk biar kita tetap fokus pada program, melihat jauh ke depan. Jadi kan kalau dinamika itu bagian dari proses menghidupkan, itu menghidupkan. Nah kalau dia kalau tadi Teteh mengutip, kalau aku sih karena mungkin bisa dibilang pencinta India. Jadi aku tetuahnya India. Sejarah itu akan ditulis oleh orang yang masih hidup. Jadi tugas kita itu menuliskan cerita-cerita yang positif. Menentukan ide dan gagasan itu atau mengemas Indonesia emas 2045 itu bukan hanya sebatas retorika, tapi ide dan gagasan itu ditulis biar ke depan generasi kita itu tahu perjuangan kita hari ini. Nah, kita bisa berbuat apa dan mau kemana nantinya, generasi kita sudah tahu. Kita harus memberikan insight yang berikutnya itu akan dijadikan sebagai motivasi dalam hidup. Selanjutnya adalah sebagai generasi muda atau Gen Z, tentunya saya punya harapan tersendiri untuk Indonesia emas berikutnya sebagai perempuan. Nah,
Nah, sebagai perempuan Gen Z, sebagai perempuan yang hidup di tengah-tengah era digitalisasi, informasi yang beredar itu harus ditepis. Betul, harus ditepis. Satu, yang kedua, yang tadi saya bilang, jangan terlalu terfokus pada yang viral. Tapi fokusnya adalah kebenarannya. Karena yang tren media sekarang yang tadi saya bilang, saya ulangi sekali lagi, trennya media sekarang itu bukan soal kebenarannya, tapi tingkat keviralannya. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Nah, kita perlu hati-hati. Apalagi di era Gen Z ini, itu kita punya banyak tantangan. Nah, salah satunya yang tadi. Nah, yang kedua, jika sejarah itu menempatkan orang-orang pada posisinya yang terbaik, maka ketiadaan perempuan dalam sejarah itu mengkhianati sejarah. Nah, makanya kataku jangan menutup mata sekali-sekali. Kita harus mengakui bahwa Kowani itu adalah organisasi yang punya perjuangan panjang untuk kemerdekaan Indonesia. Meskipun awal-awalnya baru 5 organisasi yang bergabung, tapi sampai sekarang sudah 129 organisasi, dan itu menandakan bahwa organisasi dari masa ke masa dia tetap tumbuh dan aktif hingga saat ini. Nah, kuncinya saat ini adalah sebagai anak muda yang sudah diberikan ruang oleh Ibu Ketua Umum saat ini, kita harus mampu memberikan ide-ide suci, ide yang bersih untuk kemajuan perempuan Indonesia berikutnya. Jangan menutup mata, apalagi menutup hati bahwa konflik itu adalah satu perbedaan, tapi konflik itu dijadikan sebagai bentuk dari penyatuan ide dan gagasan yang tadinya berkonflik, menyatukan menjadi satu perspektif. Mungkin itu sih dari saya. Baik, Angsi bilang kalau nggak ada api itu berarti, atau nggak ada kebakaran itu berarti nggak asik, ya kan, nggak ribut itu. Terus Teteh tadi sudah jelaskan panjang lebar. Saya mau bilang bahwa dinamika yang terjadi hari ini di Kowani, yang dirugikan adalah Ketua Umum. Karena beliau sudah menyerahkan dengan totalitas seluruh badannya, seluruh energinya, meninggalkan keluarganya untuk bagaimana Kowani ini dikenal. Tapi yang terjadi adalah malah seperti itu. Bagi saya bahwa saya bisa merasakan berada di posisi Ketua Umum itu karena itu tadi, kita udah menyerahkan seluruhnya, tapi kok malah seperti ini gitu. Nah, saya pikir bahwa mari kita merefleksikan diri. Saya meyakini bahwa konflik dinamika yang terjadi hari ini itu adalah semua masih sudah punya catatan masing-masing. Mesti seperti apa, mesti bagaimana, dan seperti apa. Karena satu sisi organisasinya jalan, bayangkan sudah 128 kegiatan sebelum setahun. Dengan hampir tiap hari. Sisi lain, lah kok ada masih tidak percaya? Kan itu. Nah, saya mau bilang bahwa di awal tadi Ibu Ketua Umum ini berkali-kali kita minta, berkali-kali saya menyaksikan juga ke suaminya supaya dapat restu, tapi kalau seperti ini kan dirugikan. Itu yang saya mau bilang, ini saya apa adanya karena saya pernah belajar bersama, melihat langsung, sehingga saya berani mengatakan karena itu yang saya rasakan. Dan ya itu tadi, ibu ini adalah orang gerak cepat. Kalau pelatihan di tentara, kalau kau sudah masuk, disuruh pikul 3 karung batu, kau nggak mampu, bagaimana caranya sampai kau bisa pikul? Kira-kira kayak gitu. Nah, ini yang mesti kita lihat. Kalau hari ini Indonesia dalam reformasi birokrasi, mungkin bagi saya bahwa Kowani ini adalah reformasi organisasi. Karena bayangkan, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kalau masih dikaitkan dengan sekarang ya nggak ada anak muda. Lalu kemudian kita lihat hari ini berbagai progres ini, dan saya meyakini bahwa setiap ketua umum itu punya cara masing-masing, punya legacy yang akan ditinggalkan. Sisa coba kita lihat di Ibu Nani nanti ini di saat 5 tahun itu apa yang terjadi. Karena masing-masing punya cara, masing-masing punya metode. Nggak mungkin Nisa memimpin, saya memimpin, Angsi memimpin semua satu, enggak. Jadi
itulah prosesnya kenapa keberlanjutan kepemimpinan itu, supaya yang misalnya Ibu Giwo Rubianto kemarin lakukan dilanjutkan oleh Ibu Nani dengan gayanya, lalu nanti the next siapa lagi. Jadi ini masing-masing punya cara, masing-masing punya ini, yang penting betul-betul bagaimana sampai pada tujuan besar Kowani ini. Oke. Jadi kalau hari ini banyak yang bilang bahwa Ibu Nani itu otoriter, Ibu Nani itu tidak mau mendengarkan pendapat, saya pikir ketika kita menyampaikannya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang rasional, itu dia akan terima. Saya sering, Bang, kadang namanya anak muda, lalu dia umurnya berapa, ibu ketemu umurnya berapa, kan kadang kita ngegas juga. Nanti setelah mati telepon, saya WA, Ibu maafkan tadi Jen agak tinggi suaranya. Jen ini dari Kabupaten Nrekang, itu pegunungan, lalu Jen tinggal di rumah Matraman, tinggal sama ibu angkat budek lalu disabilitas. Mohon maaf ya Bu. Langsung dia jawab, nggak apa-apa Jen, saya juga dari desa. Coba. Jadi ini sisa gimana melihat ya, namanya dia hari ini memimpin, ya ritme di bawah ini mesti cari cara supaya bisa nyatu. Akhirnya organisasi ini jalan. Gitu sih, karena so far ya saya pikir semua menyaksikan bahwa banyak progres yang telah dilakukan, bukan hanya teori tapi fakta. Nah ini juga Bang, banyak kendala yang bukan hanya di Kowani, di organisasi apapun, apalagi perempuan. Kita kadang bicara pisang, nanti yang sampai kolak. Ini yang kadang membuat, waduh gimana sih. Nah jujur dengan dinamika yang terjadi Bang, saya pun juga sangat banyak isu. Yang ini tanya ini, yang ini tanya ini, tapi saya santai. Karena bagi saya gini, yang melakukan ini adalah saya, yang bertanggung jawab adalah saya. Kalau hal yang kalian sampaikan ke saya betul, berarti saya akan berbenah diri. Tapi kalau tidak, maka saya akan pakai kacamata kuda. Karena yang bertanggung jawab adalah saya. Saya yang melakoni, saya yang ini, ya biasalah. Namanya kita berada di garda terdepan, ya dinamika, intriknya, dan lain-lain itu pasti banyak. Ini sisa mental kita, data kita ada, dan mampu nggak kita menghadapinya. Mungkin itu dari saya. Pesan khusus buat teman-teman ya, kita panggil biar agak akrab, biar kita nggak ada antara ibu dan anak ya. Tapi karena biar Kowaninya itu semua sama gitu ya. Penting kan tujuan besar organisasi jalan. Pesan buat pengurus Indonesia dengan dinamika ini agar kita harus maju ke depan. Karena mau bicara soal tadi Tete sudah singgung bahwa Tenisa bilang ya, bangsa ini kan besar ada di perempuan sebenarnya ya. Karena kalau perempuannya rapuh, nggak bisa kita bicara soal generasi. Itu tadi ya, saya pikir bahwa semua sekarang ini sudah punya notnya masing-masing. Apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu dilanjutkan, lalu kemudian apa yang perlu dilanjutkan, lalu kemudian saya pikir dengan latar belakang Ibu Ketum ini, ya orang yang bergabung di dalam itu mesti menyelesaikan. Karena ya begitu karakternya. Kalau dari polisi lain, kalau dari TNI lain, kalau dari aktivis lain, kalau aktivis ini Bang, waduh ini udah kita mainkan ininya, keyboardnya, kayak apa kan, supaya semua berfungsi, bagus didengar gitu. Karena ya sekali lagi bahwa saya sangat bangga, saya sangat appreciate dengan segala progres program yang kemudian berjalan padahal baru setahun. Olehnya itu ayo kita tunggu gebrakan-gebrakan Kowani selanjutnya sampai karena ini Kowani 5 tahun sampai ke depan gitu. Mungkin itu Bang, terima kasih. Baik, Angsi apa 2 kata gitu buat pengurus Kowani se-Indonesia ini dari anak muda? 2 kata ya? Iya. Yang pasti sehat dan semakin sukses ke depannya. Baik. Sehat dan sukses. Sukses dan sukses. Dari anak muda, kalau tadi ditutup dengan Kak Jen, kira-kira 2 atau 3 kata buat pengurus Kowani Indonesia. Kalau 3 kata kayaknya kurang dengan gitu. Karena sejarah mencatat hanya satu hal, bukan tentang siapa yang paling vokal tadi yang sudah disampaikan Kak Eshi, bukan tentang siapa juga yang paling kuat, tapi tentang siapa yang setia menjaga misi perjuangan. Sehingga apa?
sehingga organisasi perempuan tetap menjadi rumah besar bagi perjuangan Indonesia. Sekian dari beta Bung Redi Walang Bacarita, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.